Bab 206, Gua Naga Banjir. Jika itu adalah gua yang berada di puncak Gunung Thunder Crash, itu tidak mungkin kadal guntur lainnya, itu pasti naga banjir guntur. Kadal guntur di Gunung Thunder Crash memiliki hierarki berbeda yang didasarkan pada kekuatan. Yang terkuat menguasai wilayah di puncak, di mana kekuatan guntur adalah yang terkaya. Terlebih lagi, puncaknya adalah simbol otoritas absolut, bagaimana naga banjir guntur membiarkan orang lain memilikinya. Pikiran Lin Ming berpacu liar. Seniman bela diri berpakaian hitam mengatakan bahwa kadal petir menyimpan harta karun atribut petir di dalam guanya sehingga kekuatan guntur di dalam guanya akan lebih jelas. Jika ini benar-benar gua naga banjir guntur, harta karun apa yang ada di dalamnya? Menyadari hal ini, hati Lin Ming mulai menyala dengan keinginan yang luar biasa. Namun, dia juga melihat di depan gua, ada puluhan kadal guntur. Lin Ming berhenti, salah satu dari kadal guntur ini bisa mengambil nyawanya. Begitu mereka menemukannya, dia akan mati bahkan tanpa dikuburkan. Saat hatinya melewati pertarungan keinginan, Lin Ming mengatupkan giginya. Tidak ada keberuntungan tanpa bahaya. Dia akan memperjuangkannya. Ini adalah kesempatan sekali dalam ribuan tahun. Jika bukan karena wanita berbaju merah muncul, bahkan jika Lin Ming menerobos ke ranah Xiantian, dia masih tidak memiliki kesempatan memasuki gua naga banjir guntur. Mereka yang menempuh jalur seni bela diri ditakdirkan menghadapi bahaya dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dengan bakat dan kekuatan Lin Ming saat ini, dia pasti akan mampu mencapai ranah Xiantian yang ekstrim, dan bahkan melampaui itu. Tapi bagaimana dengan yang lebih tinggi? Bisakah dia dibandingkan dengan para tetua perkasa dari alam para dewa? Lin Ming tahu bahwa Sky Spill Continent memiliki banyak orang jenius. Namun di alam semesta ini, ada banyak dunia yang mirip dengan benua tumpahan langit, jumlah talenta tidak dapat diperkirakan dengan mudah. Dengan begitu banyak talenta, ada yang terlahir di sekte kelas 4, sekte kelas 5, sekte kelas 6, atau bahkan sekte alam dewa atau tanah suci. Mereka memiliki sumber daya dan bahan yang tak terbayangkan untuk diolah. Mereka mungkin juga dimasukkan ke dalam toples obat ajaib setelah dilahirkan. Tumbuh seperti ini, mereka juga memiliki akses ke metode budidaya terbaik, dan di tanah suci alam para dewa, metode budidaya yang mereka pelajari tidak ada bedanya dengan miliknya. Selain para jenius yang lahir dari latar belakang yang tak terduga, ada banyak talenta yang menjalani berbagai macam petualangan dan telah mengalami segala macam pertemuan yang tidak disengaja. Di dunia tempat mereka tinggal, mereka adalah karakter utama. Dengan begitu banyak orang, berapa banyak yang benar-benar mencapai puncak seni bela diri? Lin Ming tidak mengabaikan dirinya sendiri, juga tidak sombong tentang kemampuannya sendiri. Dia tahu bahwa jalan di hadapannya panjang dan berkelok-kelok. Tapi, apakah dia bisa mencapai akhir atau tidak, itu masih belum diketahui. Bagi mereka yang mengembangkan seni bela diri, setiap hari adalah perjuangan melawan surga dan kehidupan. Dia tidak bisa menyia-nyiakan satu detik pun dalam hidupnya, dia juga tidak bisa melewatkan peluang yang ada di hadapannya. Kalau tidak, ketika suatu hari dia akan mencapai batas kultivasinya dan dipaksa menjalani kehidupan dan kematian dengan pintu tertutup untuk menerobos kemacetan dan memperluas jangkauannya, jalur seni bela dirinya kemungkinan besar akan mencapai akhir. Lin Ming menatap dengan sepenuh hati pada pertarungan sengit yang sedang berlangsung di langit, dan dia mengambil satu set pakaian abu-abu dari cincin spasialnya untuk diganti. Tidak ada salju di puncak Gunung Thunder Crash, yang ada hanyalah tebing biji magnet abu-abu yang tak berujung. Jika dia mengenakan pakaian abu-abu, akan lebih mudah untuk tidak menarik perhatian pada dirinya sendiri. Dengan mengandalkan wilayahnya untuk kembali ke jati dirinya dan menahan nafas tubuhnya, Lin Ming seperti macan tutul abu-abu saat dia diam-diam berpindah dari satu batu ke batu lainnya. Dia buru-buru bergegas menuju gua naga banjir guntur. Karena pertarungan monumental yang terjadi di udara, tidak ada yang menyadari ada manusia yang mendekati gua puncak. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa akan ada seseorang yang memiliki keberanian untuk menyelinap ke dalam gua dan mencuri material atribut petir yang langka. Setelah Lin Ming melompat ke tebing, tangannya menempel pada bagian luar yang berbatu dan dia dengan cepat naik ke atas seperti tokek. Pada saat ini, hanya 3 atau 4 mil dari gua guntur banjir naga, rasa spiritual Lin Ming telah mencapai tingkat konsentrasi yang tinggi. Dari tempatnya sekarang, dia sudah melewati batas bahaya. Jika ada dampak esensi sejati atau serangan balasan dari pertarungan di udara yang menimpanya, dia akan langsung mati. Meskipun dia berhati-hati, Lin Ming tidak melambat sedikit pun. Waktu adalah hidup. Jika pertempuran udara mencapai kesimpulannya dan naga banjir guntur mengusir wanita berbaju merah dan kembali ke guanya, Lin Ming akan lebih mati daripada mati. Untungnya, wanita berbaju merah itu benar-benar penggila kekuasaan. Hanya dengan kekuatan satu orang, dia sebenarnya mampu menandingi naga banjir guntur dan seluruh keturunannya. Lin Ming menggunakan beberapa lusin napas untuk melewati 3 atau 4 mil itu. Saat dia hendak memasuki gua naga banjir guntur, dia melihat kadal guntur besar berdiri tidak terlalu jauh dari pintu masuk. Tubuh kadal guntur ini lebih besar dari kadal guntur biru, seluruh tubuhnya berwarna ungu tua. Kadal guntur ungu ini adalah binatang buas yang setingkat dengan seniman bela diri alam Xiantian. Kelopak mata Lin Ming melonjak. Keberadaan yang luar biasa ini dapat memusnahkan hidupnya hanya dalam beberapa saat. Lin Ming bersembunyi di balik batu besar, menatap pintu masuk gua yang gelap gulita. Detak jantungnya cepat. Dia hanya berjarak 200 kaki dari gua, tapi 200 kaki ini seperti parit yang tidak dapat diatasi. Melihat kadal guntur ungu lagi,
Lin Ming melihat bahwa konsentrasi total binatang itu terfokus pada pertarungan di langit. Binatang buas tidak memiliki persepsi yang tajam secara alami. Selain itu, ia juga harus memberikan kekuatan dan perhatiannya untuk membantu naga banjir guntur dalam pertempurannya sekaligus melindungi kadal guntur lainnya. Karena itu, ia tidak menyadari Lin Ming, yang telah menahan nafas tubuhnya. Bang! Bola merah raksasa yang menyala-nyala jatuh dari langit. Kadal guntur ungu dan beberapa kadal guntur lainnya dengan keras memusatkan kekuatan mereka untuk memperkuat jaring petir dan menahan bola api. Tapi, serangan wanita berbaju merah itu terlalu kuat. Meskipun kadal guntur ungu telah mencoba yang terbaik, seluruh tubuhnya bergetar dan memuntahkan darah. Ini adalah kesempatanku. Mata Lin Ming berkedip, dan dia langsung meluncurkan Golden Rock Shattering the Void. Di bawah naungan api yang meledak, dia seperti anak panah yang terbang menembus pintu masuk gua. Setelah sepersekian detik ketika sosok Lin Ming menghilang, ledakan berhenti. Kadal guntur ungu terluka parah akibat serangan itu, di mana dia punya waktu untuk memperhatikan seorang lelaki kecil berlari ke dalam gua. Saya ikut. Saya berhasil. Pikiran gembira Lin Ming bergema di benaknya saat jantungnya berdetak seperti drum. Saat ia melaju ke dalam gua, Lin Ming memperhatikan bahwa gua itu hitam legam, tapi tidak gelap. Dinding gua dilapisi dengan mutiara raksasa yang bercahaya cemerlang dan beberapa mineral dengan atribut petir yang bersinar. Seluruh gua bermandikan cahaya seperti peri, sangat enak dipandang. Naga banjir ini terlalu berlebihan, keserakahannya memang benar. Melihat iluminasi bersinar dari gundukan harta karun raksasa, Lin Ming menghela nafas dalam pikirannya. Di dunia fana, salah satu dari harta karun ini bernilai lebih dari 10.000 tael emas. Dekorasi yang melapisi dinding saja bernilai lebih dari beberapa juta tael emas. Tentu saja, ini adalah hal-hal yang Lin Ming tolak ambil karena dia memiliki tujuan yang lebih penting dalam pikirannya. Dia meningkatkan kewaspadaannya menjadi 120% saat dia dengan hati-hati berjalan ke dalam gua. Ada kekuatan guntur yang sangat kuat di dalam gua, kental hingga hampir menjadi esensi yang nyata. Jika seorang seniman bela diri dengan atribut petir berkultivasi di sini, kecepatan kultivasi mereka akan meningkat hingga 10.000 mil dalam satu hari. Saat ia berbelok di tikungan, Lin Ming hanya melihat cahaya ungu terang di depannya. Rumput petir. Tidak terlalu jauh dari Lin Ming, ada sepetak tebal thundergrass ungu tua yang tingginya setengah manusia. Di ujung rerumputan ada buah-buahan kecil seukuran kepalan tangan yang berkilau karena arus listrik. Buahnya berwarna hitam keunguan gelap. Millennium Thundergrass. Mata Lin Ming membelalak kegirangan. Menurut deskripsi dalam pamflet Gunung Thundergrass, usianya setidaknya harus 1.400 atau 1.500 tahun. Itu sangat berharga dan tak ternilai harganya. Lin Ming tidak menunda. Dia mengeluarkan pedang harta karun bermutu tinggi dan mengisinya dengan kekuatan guntur, sebelum memotong buah ungu tua untuk menyimpannya di cincin spasialnya. Sedangkan untuk akar rumput, Lin Ming tidak mengambilnya. Naga banjir guntur akan menjaga mereka, dan di masa depan, jika kekuatannya mencapai tingkat yang cukup tinggi, dia akan melakukan perjalanan kembali lagi. Pada saat itu, dia tidak perlu menyelinap masuk. Setelah dia mengumpulkan Thundergrass, Lin Ming tidak tinggal diam. Dia melanjutkan lebih jauh ke dalam gua, melaju menuruni lereng bukit. Segera, Lin Ming mulai melihat cahaya. Ada sebuah ruangan batu raksasa di depannya, ruangan batu ini lebarnya hampir 1.000 kaki. Setelah memasuki ruang batu, Lin Ming tersentak. Di dasar ruang batu, ada lebih dari 100 Thundergrass, baik besar maupun kecil. Dilihat dari ukuran Thundergrass, yang terkecil berumur beberapa ratus tahun, dan sisanya berusia lebih dari 1.000 tahun. Gunung Thundercrash telah ada selama 10.000 tahun, usia naga banjir guntur tidak akan lebih rendah dari itu. Jika ingin menanam Thundergrass, bukankah terlalu mudah untuk menghasilkan Thundergrass Millennium? Saat Lin Ming melihat, dia menemukan bahwa sebagian besar buah Thundergrass telah dipetik, dan hanya tersisa 30 atau 40 buah. Jadi begitulah. Naga banjir guntur menggunakan petak Thundergrass ini sebagai kebun sayur pribadinya. Ia akan menunggu sampai mereka tumbuh sedikit, memetik dan memakannya, dan melanjutkan siklus ini. Naga banjir guntur tidak hanya memiliki kekuatan guntur yang sangat besar di dalam gua, tetapi juga memiliki makanan yang sangat enak untuk dimakan. Ini adalah kehidupan yang luar biasa. Lin Ming menyambut mereka semua. Dia memanggil sebagian gunturnya, dan dalam beberapa saat, tidak ada satupun buah yang tersisa. Yang tersisa hanyalah batang rumput. 30 hingga 40 buah guntur semuanya ditempatkan di cincin spasialnya. Bagi Lin Ming, ini agak terlalu tidak nyata. Lebih dari 80% buah-buahan ini berusia lebih dari 1.000 tahun. Jika ini adalah pinggiran Gunung Thundercrash, akan sama sulitnya dengan naik ke surga untuk menemukan buah-buahan ini. Namun, di Gua Naga Banjir Guntur, memanennya seperti mengambil sayuran dari tanah. Inilah keuntungan umur panjang. Hanya jika seseorang berumur panjang barulah mereka dapat membiarkan dan membesarkan obat ajaib seperti ini. Kalau tidak, jika jangka waktunya terlalu lama, seseorang akan mati sebelum obatnya matang. Waktu adalah hal yang sangat penting. Setelah Lin Ming memanen semua buah Thundergrass, dia melanjutkan ke depan. Begitu dia meninggalkan kamar batu ini, Lin Ming tiba di kamar batu lain. Kamar batu ini bahkan lebih besar dari yang sebelumnya, lebarnya lebih dari 2.000 kaki. Dilihat dari dinding dan lantai bilik batu, terlihat jelas bilik batu ini tidak terbentuk secara alami, melainkan digali.
Menurut seberapa jauh dia telah pergi, Lin Ming memperkirakan bahwa dia sudah berada jauh di dalam Gunung Thunder Crash. Hanya di sana yang memiliki cukup ruang untuk mengukir ruangan batu sebesar itu. Lantai ruangan batu yang luas ini ditutupi dengan segala jenis bulu yang berharga. Ada musang, rakun, harimau, macan tutul, dan segala jenis hewan langka lainnya, terlalu banyak untuk dihitung. Beberapa dari bulu ini ditempatkan di bagian dinding, ini jelas sebuah tempat tidur. Naga banjir guntur ini benar-benar tahu cara menikmati hidup. Lin Ming terdiam. Kamar tidur ini lebarnya 2000 kaki, dan mengumpulkan semua bulu berharga itu mengingatkan kita pada tindakan manusia. Lin Ming hendak pergi, ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa ada kekuatan guntur yang sangat kaya datang dari tempat tidur. Pikiran Lin Ming bergerak. Dia bergegas mendekat, dan mengangkat kulit harimau seputih salju. Di bawah kulitnya, sebenarnya ada permata ungu yang tertanam di tanah yang memancarkan cahaya ungu. Permata ini seukuran kepalan tangan. Hal yang paling aneh tentang benda itu adalah benda itu sepertinya menyegel sesuatu yang tampak seperti jantung ungu yang berdetak kencang. Bab 207, Harta Karun yang Dijarah. Harta karun semacam ini tidak tercatat dalam pamflet Gunung Thunder Crash. Tapi, jika itu adalah sesuatu yang cukup disayangi oleh naga banjir guntur untuk ditempatkan di bawah tempat tidurnya, itu pasti suatu benda yang luar biasa. Lin Ming dengan belak-belakan mengeluarkan batu ungu aneh itu dan melingkarkan jari-jarinya di sekitarnya. Dia bisa merasakan batu seperti giok itu suam-suam kuku saat disentuh, tidak sedingin es seperti yang dia bayangkan. Yang paling mengejutkan Lin Ming adalah bahwa busur listrik ungu yang berkedip di sekitar batu aneh itu juga bersifat sedang. Diketahui bahwa sebagian besar kekuatan guntur sangat ganas, merusak, dan bersifat tidak terkendali. Jika memasuki meridian seniman bela diri normal, mereka seringkali menderita luka serius yang membutuhkan waktu lama untuk sembuh. Namun kekuatan guntur yang memancar dari batu aneh ini lembut dan murni, seperti gadis musim panas yang suci. Sungguh tidak terbayangkan. Lin Ming ingin segera menyerapnya, tetapi jika dia melakukannya, tubuhnya akan menyerap terlalu banyak sumber kekuatan yang berbeda. Hal itu tidak hanya tidak meningkatkan kekuatannya, tetapi juga akan berdampak negatif pada aliran esensi sejatinya. Lin Ming menempatkan batu itu di cincin spasialnya. Hanya dalam waktu setengah dupa, Lin Ming telah mengambil 30 hingga 40 buah Thundergrass dan batu guntur ungu yang aneh itu juga. Ada harta karun di mana-mana untuk diambilnya. Tentu saja, Lin Ming telah mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan kesempatan ini. Setelah meninggalkan kamar tidur, ada satu kamar batu terakhir di depan Lin Ming. Kamar batu ini jauh lebih kecil dari dua kamar terakhir, dan lebarnya hanya beberapa ratus kaki. Setelah memasuki ruang batu, mata Lin Ming langsung bersinar kegirangan. Di depannya ada sebatang bambu yang tingginya sekitar 10 kaki. Seluruh batangnya berwarna ungu tua dan mengilap. Daunnya yang subur bagaikan pedang tajam yang tumbuh ke atas, dan setiap daunnya panjangnya sekitar 1 kaki. Tepi daun bambu bersinar dengan busur kecil petir ungu. Lin Ming hanya membungkuk, dan dia bisa merasakan semua bulu di tubuhnya berdiri karena listrik. Ini adalah medan gaya yang diciptakan oleh kekuatan guntur yang luar biasa. Bambu semangat listrik valet. Lin Ming mengenali jenis bambu ini. Dia menemukan bambu roh listrik valet berwarna merah berusia 900 tahun bersama seniman bela diri berpakaian hitam di dasar lembah Thunder Crash. Dengan informasi yang diberikan oleh seniman bela diri berpakaian hitam, Lin Ming tahu bahwa ada juga valet electricity spirit bambu yang lebih tua di suatu tempat di Gunung Thunder Crash. Ia bersembunyi di Gua Naga Banjir Guntur. Sungguh, bagaimana mungkin naga banjir guntur yang serakah itu sekarang memiliki harta karun yang begitu bagus di guanya? Bambu roh listrik valet tingginya hampir 10 kaki, yang berarti umurnya 9.900 tahun, itu hampir sepanjang tombak lembut mendalam Lin Ming. Jika ada metode yang bisa mengolahnya secara khusus, bisakah valet electricity spirit bambu ini digunakan untuk membuat batang tombak? Lin Ming mulai terengah-engah. Faktor tersulit dalam membuat tombak adalah membuat batang tombak. Kayu biasa mudah dipotong dengan pedang atau pedang, tetapi logam tidak cukup elastis. Adapun besi elastis ungu tua dan perak lunak mendalam berat, membutuhkan waktu yang sangat lama untuk ditempa, dan karena prosesnya yang sangat khusus, sangat sulit untuk menjadikannya harta karun bermutu tinggi. Sebenarnya, bahan terbaik untuk membuat batang tombak adalah kayu spiritual. Misalnya, bambu roh listrik valet ini. Valet electricity spirit bambu memiliki fleksibilitas yang dibutuhkan. Mengenai ketangguhannya, karena bambu roh listrik valet yang berusia 900 tahun sudah sangat sulit untuk ditebas dengan pedang dan golok, bahkan master alam Siantian awal pun akan kesulitan menghancurkan bambu roh listrik valet yang berusia 9.900 tahun ini. Satu-satunya titik lemahnya adalah di mana ia terhubung dengan akarnya. Tidak hanya itu hanya bisa ditebas dengan kekuatan petir. Hanya dalam hal kekakuan, itu adalah bahan yang sangat bagus. Dan materi ini secara alami dapat menghantarkan esensi sejati. Valet electricity spirit bambu hanyalah wadah alami untuk mengalirkan esensi sejati, terutama esensi sejati dengan atribut petir. Jika esensi sejati atribut petir dicurahkan, tidak hanya akan menjadi sangat halus, tetapi juga akan memiliki efektivitas yang meningkat. Esensi sejati Lin Ming sendiri mengandung kekuatan guntur. Jika dia bisa memiliki tombak yang terbuat dari bambu roh listrik valet, tombak itu pasti akan menjadi lebih kuat lagi. Lin Ming menjilat bibirnya dengan gembira dan dia mengeluarkan pedang harta karun langkah manusia bermutu tinggi.
Dia membanjiri pedangnya dengan kekuatan guntur dan dengan keras menebas akar bambu roh listrik valet. Namun, bahkan dengan serangan ini, tidak ada satupun goresan. Lin Ming sangat senang. Bahkan jika titik lemahnya begitu kuat, di tempat lain pasti lebih kuat. Sejak waktu hampir habis, Lin Ming mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam serangan berikutnya. Pedang harta karun langkah manusia bermutu tinggi mulai bersinar dengan busur listrik yang tebal, dan kemudian, dia menebas akar bambu roh listrik valet. Kali ini, dibelah sedikit. Lin Ming mencabut pedangnya dan membuat beberapa potongan pedang lagi. Setiap serangan sama kuatnya dengan serangan pertama, dan mengenai tempat yang sama persis. Dengan setiap sambaran, petir yang kuat menyambar dinding batu di ruangan batu. Kecepatan Lin Ming menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Akhirnya, pada tebasan ke-22, dia mampu menebas bambu roh listrik valet. Setelah dia menempatkan valet electricity spirit bambu di cincin spasialnya, Lin Ming dengan kasar menyebarkan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki gua. Setelah memastikan tidak ada harta karun lain, dia meluncurkan teknik gerakannya dan dengan cepat melarikan diri dari gua. Selama dia merampok gua naga banjir guntur, Lin Ming bisa mendengar ledakan pertempuran sengit di langit. Dia bahkan bisa merasakan getaran samar yang melewati gunung dan mengguncang tanah. Jelas, pertarungan di luar sedang memasuki periode supernova, jika tidak, Lin Ming tidak akan pernah berani masuk ke dalam gua sedalam itu. Jika suara pertempuran mulai mereda, Lin Ming akan segera melarikan diri dari gua naga banjir guntur. Harta memang bagus, tapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan menjaga hidupnya tetap utuh. Syukurlah, kekuatan wanita berbaju merah itu melampaui imajinasi terliarnya. Hanya dengan kekuatan satu orang, dia mampu menghadapi seluruh gunung Thunder Crash tanpa terjatuh ke belakang. Gua naga banjir guntur memiliki kedalaman kurang dari 10.000 kaki. Dibandingkan dengan cara hati-hati saat dia masuk, Lin Ming keluar dengan kecepatan penuh. Kali ini, hanya butuh beberapa napas untuk mencapai pintu masuk. Saat dia mendekati pintu masuk gua, Lin Ming melambat, dan dia benar-benar menahan seluruh nafas tubuhnya. Lin Ming seperti gurita saat ia menyebarkan kekuatan jiwanya ke segala arah, menyelidiki situasi di luar gua. Mendongak, Lin Ming tiba-tiba tersentak. Di luar gua, darah berceceran di mana-mana. Kadal guntur berserakan di tanah, kepala mereka mengeluarkan darah, nyawa mereka padam. Mereka terbunuh akibat gempa susulan. Sedangkan sisanya, sebagian besar terluka. Dari pasukan kadal guntur yang awalnya ganas, lebih dari sepertiga telah tewas, dan sebagian besar dari 2/3 yang tersisa terluka. Melihat adegan ini, Lin Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Pada tingkat kultivasi seperti apa wanita berbaju merah itu, dia sungguh menakutkan. Meskipun pasukan kadal guntur berada dalam kesulitan yang sangat mengerikan, Lin Ming tidak membiarkan penjagaannya sedikit pun rileks. Dia dengan hati-hati memanjat ke atas pintu masuk gua, dan menunggu ledakan besar terjadi lagi. Ketika itu terjadi, dia akan mengambil kesempatan untuk lari keluar. Dari pintu masuk gua ke singkapan terdekat berjarak sekitar 200 kaki. Tapi, jarak ini benar-benar terlihat oleh penglihatan setiap kadal guntur di sekitarnya. Lin Ming tidak berani mengambil risiko ini. Di langit, pertempuran sedang berlangsung dengan lancar. Naga banjir guntur tidak menang. Sebaliknya, dia terus-menerus kehilangan kekuatan saat pertarungan berlanjut. Dan wanita berbaju merah benar-benar memenangkan pertarungan ini. Di belakangnya, muncul bayangan api samar seekor burung phoenix raksasa yang menyala-nyala. Api Yanqi dari Primal Chaos Heavens telah dipelintir menjadi 4 tornado api sepanjang 1000 kaki, seolah-olah seekor naga merah menari-nari dengan liar di sekitar wanita berbaju merah, membentang di langit. Melihat pemandangan apokaliptik ini seolah-olah langit sendiri sedang hancur berkeping-keping, jantung Lin Ming berdetak kencang. Dalam pertempuran semacam ini, bahkan gempa susulan pun bisa langsung membunuhnya. Wanita berbaju merah mengayunkan pedangnya, dan 4 tornado yang menyala-nyala menyatu menjadi satu, membentuk pusaran api setinggi 10.000 kaki yang menyapu naga banjir guntur. Naga banjir guntur meraung dengan ganas, busur petir ungu berputar di sekujur tubuhnya yang besar. Ia terkena pusaran api raksasa. Bang! Pusaran api itu menghantam naga banjir guntur. Naga banjir guntur melawan rasa sakit yang membakar tubuhnya dan melonjak ke arah wanita berbaju merah. Kecepatannya sepertinya tidak sebanding dengan tubuh raksasanya, itu seperti laser ungu tua yang melesat ke depan. Naga banjir guntur telah memutuskan untuk melawan wanita berbaju merah dalam pertarungan jarak dekat. Kekuatan fisik yang kuat dari naga banjir telah didokumentasikan dengan baik, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seniman bela diri manusia. Wanita berbaju merah itu mendengus dingin. Dia mengembangkan pedang merahnya, dan seruan nyaring burung phoenix terdengar di udara malam. Seekor burung phoenix yang menyala berlari keluar dari ujung pedang dan merobek naga banjir guntur. Melihat tabrakan api yang akan segera terjadi, Lin Ming memutuskan untuk memanfaatkan perlindungan dari ledakan ini untuk bergegas ke tempat perlindungan terdekat. Di sana, dia akan aman. Tapi pada saat ini, Lin Ming langsung memucat. Saat kekuatan raksasa di udara bertabrakan, tornado api yang menghantam naga banjir guntur belum menghilang. Itu jatuh, dan lokasi yang tepat di mana jatuhnya adalah tempat Lin Ming berada. Brengsek, wajah Lin Ming berubah menjadi hijau. Bagaimana dia bisa seberuntung itu? Meskipun esensi sebenarnya dari pusaran api setelahnya telah menghilang, nyala api yang berhamburan masih cukup untuk menerangi posisinya.
Lin Ming tidak menunda, dia segera berbalik dan hendak berlari kembali ke Gua Naga Banjir Guntur untuk berlindung, apinya seharusnya tidak menyebar di sini. Pertama, dia akan mengatasi dilema ini, dan kemudian, dia akan memikirkan cara untuk melanjutkan. Tapi saat dia hendak meluncurkan ke depan dengan Raja Wali Emas menghancurkan matahari, Lin Ming terkejut. Angin di sekitarnya telah berubah menjadi pusaran air yang kuat yang dengan paksa menyedotnya ke dalam tornado yang berapi-api. Lin Ming telah terperangkap dalam kekuatan hisap yang besar, dan tubuhnya tanpa sadar dikirim terbang ke udara. Ini buruk. Lin Ming mati-matian memaksakan potensi maksimum Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, namun kekuatan isapnya terlalu kuat. Dia tidak berbeda dengan daun di tengah badai, bahkan konsep angin yang membiarkannya mengalir di udara tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan gaya ini. Dibandingkan dengan badai yang menyala-nyala ini, bahkan tingkat kesulitan ke-12 dari terowongan angin kekerasan 7 rumah bela diri yang mendalam tidak layak untuk disebutkan. Bukan hanya Lin Ming, ada juga 7 atau 8 kadal guntur biru tua yang dikirim berguling ke udara. Tubuh mereka beberapa puluh ribu jin dan kekuatan mereka setara dengan seniman bela diri puncak alam Haltian, tetapi bahkan mereka tidak mampu menahan hisapan yang mengerikan ini. Mendengar raungan mendesis dari kadal guntur, hati Lin Ming berseru dengan keluhan ke langit. Dia sebenarnya telah dikirim terbang ke udara bersama orang-orang ini. Jika dia tidak mati terbakar oleh api, dia mungkin akan dihancurkan sampai mati oleh 7 atau 8 orang yang terlalu besar ini. Lin Ming membuat keputusan untuk mengaktifkan kekuatan Dewa Sesat. Dengan dukungan esensi sejati terkompresi, Lin Ming mengaktifkan True Primal Chaos Formula untuk menutupi seluruh tubuhnya dengan esensi sejati paling tebal yang dia bisa. Di saat hidup atau mati ini, inilah kartu truf terhebatnya. Saat dia menyelesaikan ini, Lin Ming merasakan sesuatu yang berat menghantam punggungnya. Organ-organnya bergetar, dan dia memuntahkan darah. Harus diketahui bahwa setelah Lin Ming melewati tantangan percobaan peleburan hidup dan mati, tubuhnya telah diperkuat, dan kekuatan pertahanannya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Jika tabrakan tunggal ini mampu membuatnya muntah darah, itu hanya menyoroti kekuatan mengerikan dari daya isap ini. Lin Ming tidak punya waktu untuk melihat ke belakang dan melihat apa yang menimpanya. Dia telah ditelan oleh badai mengerikan itu ke dalam pusaran api. Di sekelilingnya ada warna merah terang, lingkungannya telah mencapai suhu yang sangat panas yang mampu melelehkan baja secara instan. Bahkan kadal guntur biru Haltian yang berada di puncak hanya bisa mengeluarkan jeritan menyedihkan saat mereka hangus hidup-hidup. Pakaian Lin Ming langsung berubah menjadi abu, dan seluruh tubuhnya bermandikan lautan api. Perasaan kematian sudah dekat. Bab 208, kembali dengan kekayaan. Pada saat itu, Lin Ming menjadi tenang. Dia bisa merasakan panas yang menyengat dan rasa sakit yang membakar memudar, dan bahkan badai api yang mengamuk pun seakan berhenti. Dia bisa dengan jelas merasakan setiap sensasi, bahkan auman menyakitkan dari Blue Thunder Lizards. Tenang. Tenang, nafas Lin Ming menjadi lembut. Matanya terpejam saat dia memasuki kondisi niat bela diri yang halus, jiwanya memasuki lautan ketenangan total. Pada saat yang sama, esensi sejati dalam tubuhnya mulai berputar dengan liar. Benih dewa sesat berdetak dengan irama yang sama dengan jantungnya. Esensi api, mata Lin Ming terbanting terbuka. Tanpa keberatan lagi, dia sepenuhnya memasukkan semua esensi sejatinya ke dalam flame essence miliknya. Dengan mengandalkan jiwa guntur, Lin Ming bahkan bisa menahan serangan guntur kadal guntur biru. Kemudian, dengan konsep serupa, dia bisa menggunakan Flame Essence untuk menahan malapetaka yang membara dari badai yang menyala-nyala ini. Flame Essence berukuran biji wijen menjadi harapan terakhir Lin Ming. Kekuatan api yang terkandung dalam Flame Essence meletus keluar. Sementara itu, panasnya badai api mengalir seperti gelombang pasang ke tubuh Lin Ming. Kedua energi itu berbenturan dalam dirinya. Ini adalah kekuatan api yang dilepaskan oleh Master Xiantian yang ekstrim. Itu adalah kobaran api dari Vermilion Bird yang sebenarnya. Lin Ming hanyalah seorang seniman bela diri puncak penempaan tulang. Bahkan dengan Flame Essence, akan sulit untuk mengatasinya. Kekuatan api benih dewa sesat langsung dan sepenuhnya ditekan sejak awal tabrakan energi. Melihat bahwa badai api akan membakar meridiannya sendiri, pada saat penting ini, Lin Ming menjerit keras, matanya menjadi warna kuning tua yang sama dengan naga banjir. ROARRRRR. Raungan resonansi bas keluar dari tubuh Lin Ming. Suara berdaulat ini tidak datang dari tenggorokan Lin Ming, tapi bergemuruh keluar dari seluruh tubuhnya. Pada saat itu, di belakang Lin Ming, bayangan Azure Dragon muncul entah dari mana. Aura luas dan agung yang dipenuhi kekuatan tak terbatas tiba-tiba meledak. Esensi sejati Lin Ming terwujud menjadi cahaya biru yang melesat seperti 10.000 pedang menuju badai api yang mendekat. Esensi sejati berwarna biru ini memiliki sedikit keabadian abadi. Meskipun auranya jauh lebih lemah dibandingkan badai api, dan meskipun ditelan oleh api badai, esensi sejati birunya tidak padam. Itu benar-benar memadamkan api di tubuh Lin Ming. Dalam krisis hidup atau mati ini, di jurang malapetaka, darah skala terbalik True Azure Dragon yang telah menyatu ke dalam hati Lin Ming akhirnya terbangun. Pada saat itu, naga banjir guntur sedang menyerang wanita berbaju merah dengan cakarnya. Tiba-tiba, dia mendengar auman naga yang mengejutkan, dan tubuhnya yang besar bergetar. Seolah-olah ketakutan yang berasal dari bayang-bayang terdalam jiwanya telah menyebar, membanjiri seluruh tubuhnya. Naga sejati, tidak mustahil. Bagaimana mungkin benua tumpahan langit bisa berisi naga sejati?
Naga banjir guntur bahkan tidak punya waktu untuk kembali, pedang berwarna darah setinggi 4 kaki wanita berbaju merah itu telah langsung menusuk ke arahnya. Dalam pertarungan antar master, perhatiannya teralihkan adalah hal yang tabu. Mati. Naga banjir guntur membuka mulutnya yang besar dan bola petir hitam murni keluar untuk menyerang wanita berbaju merah. Pada saat yang sama, pedang panjang merah wanita berbaju merah telah menembus tubuh naga banjir guntur. Badai api memutar Lin Ming dan 7 atau 8 kadal guntur biru dan mereka menghantam tanah biji magnetis yang berjarak 1000 kaki dari gua naga banjir guntur. Pada saat ini, Lin Ming telanjang seperti saat ia dilahirkan, dan banyak tempat di tubuhnya hangus hitam. Rambutnya terbakar, dia tampak berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Namun, berdasarkan kekuatan mendominasi Flame Essence dan kekuatan darah skala terbalik yang terbangun, Lin Ming mampu melindungi meridiannya. Meskipun dia terluka dalam badai api, hal itu tidak akan meninggalkan luka tersembunyi yang akan berdampak negatif pada budidayanya di masa depan. Selama dia meluangkan waktu untuk memulihkan diri, dia akan dapat pulih sepenuhnya. Namun, 7 atau 8 kadal guntur biru berada dalam kondisi yang menyedihkan. Jika mereka tidak terluka, mereka akan bisa bertahan hidup, tapi kadal guntur ini telah terluka parah dalam pertempuran. Kali ini, mereka terjebak dalam badai api, dan seluruh tubuh mereka terpanggang hitam, mereka setengah mati. Saat Lin Ming mendarat, dia bangkit dan segera berbalik dan berlari. Satu-satunya pemikiran dalam benaknya adalah meninggalkan Gunung Thunder Crash secepat yang dia bisa, dan berlari jauh-jauh sekali. Saat dia terjatuh, kadal guntur yang berada di tanah tidak memiliki kesempatan untuk merespon. Ketika mereka melakukannya, Lin Ming sudah berlari sejauh 1000 kaki. Kadal guntur biru gelap menggeram, dan mengejar Lin Ming berniat membunuhnya. Samar-samar teringat bahwa manusia ini datang dari pintu masuk gua leluhur. Apakah manusia ini memasuki gua leluhur? Memikirkan hal ini, kadal guntur biru menjadi sangat marah. Bahkan kadal guntur ungu pun tidak berhak memasuki gua leluhur. Manusia biasa yang berani menghujat mereka dan masuk tanpa izin ke tanah suci mereka. Kadal guntur biru yang gelap meraung, dan beberapa kadal guntur lainnya mulai bergegas menuju Lin Ming. Mereka semua berkumpul untuk mengejar Lin Ming dan mengeluarkan isi perutnya. Ini adalah binatang berkualitas tinggi dengan garis keturunan naga banjir, tubuh mereka sangat kuat. Bahkan ledakan setelah serangan Master Xiantian tidak membunuh mereka. Lin Ming mengaktifkan teknik gerakannya secara maksimal. Dia sangat berharap bisa mengeluarkan sepasang sayap dan terbang. Meskipun dia memiliki teknik gerakan terbaik, Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, kecepatannya masih kalah dengan kadal guntur biru yang gelap. Dia berada di puncak penempaan tulang dan mereka berada di puncak Haltian, ini adalah perbedaan dua alam dalam tingkat budidaya mereka. Itu adalah kekurangan yang tidak bisa diatasi oleh teknik gerakan tingkat atas. Untungnya, kadal guntur ungu alam Xiantian terlalu kuat dan belum tersedot ke dalam tornado yang menyala-nyala itu, jika tidak, Lin Ming pasti sudah mati sekarang. 7 atau 8 kadal guntur dengan marah berlari ke depan. Terutama kadal guntur berwarna biru tua, kekuatannya setara dengan seniman bela diri setengah langkah ranah Haltian. Kecepatannya seperti kilat, kelincahannya yang mengerikan secara visual tidak sesuai dengan ukurannya. Bum bum bum, kadal guntur biru yang dalam menghancurkan batu magnet di bawah kakinya saat ia berlari ke depan dengan kecepatan tinggi. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh lengkungan petir biru, kecepatan larinya hampir 1,5 kali lebih cepat dari Lin Ming. Bahkan dengan ancaman mendekat yang akan menyusulnya, saat ini, Lin Ming sangat tenang. Ia ingat, ada tebing tak jauh dari situ. Jika dia bergegas ke langit, kemungkinan besar akan menarik perhatian naga banjir guntur. Jadi, melompat dari tebing adalah pilihan terbaik. Kaca, kadal guntur biru tua yang mengejarnya membuka mulutnya untuk memuntahkan bola guntur biru tua ke arahnya. Pada saat yang sama, Lin Ming melihat tebing itu hanya beberapa puluh kaki jauhnya. Dia melompat ke udara, tubuhnya membentuk busur di langit. Dia seperti anak panah yang ditembakkan ke arah tebing. Bang! Bola guntur biru secara akurat mengenai Lin Ming. Namun kekuatan pukulannya juga mempercepat gerakan Lin Ming. Lin Ming dengan paksa menekan rasa mati rasa yang semakin besar di tubuhnya saat dia menyulap esensi sejatinya lagi. Dengan bantuan konsep angin, kecepatannya mencapai titik ekstrim. Tebing itu tingginya 10.000 kaki, Lin Ming bahkan tidak bisa melihat dasarnya. Dia seperti burung terbang, melompat dari tebing. Mengaum, mengaum. Ketika 7 atau 8 kadal guntur biru yang mengejar melihat tebing, mereka tiba-tiba berhenti. Mereka berdiri di tepi tebing, mulutnya mengeluarkan amarah yang tak terkendali saat mereka mengaum di dasar tebing. Kadal guntur tidak bisa terbang. Jangankan kadal guntur biru di alam Haltian, bahkan kadal guntur di alam Xiantian pun tidak bisa terbang. Mereka hanya bisa melakukannya jika mereka membangkitkan potensi sebenarnya dalam garis keturunan mereka, menjadi avatar naga banjir guntur. Beberapa kadal guntur tidak mau melepaskannya, terus-menerus menembakkan petir biru dari tebing. Tapi sekarang, Lin Ming sudah berubah menjadi titik kecil di kejauhan. Selain serangan kilat dari 2 kadal guntur biru yang gelap, semuanya terlewatkan. Kecepatan kilatnya terlalu cepat. Karena Lin Ming juga terluka, dia tidak dapat menghindari 2 bola petir. Bang! Sensasi mati rasa yang intens muncul dalam dirinya. Meskipun Lin Ming memiliki jiwa guntur di dalam dirinya, dia telah dipukul berkali-kali hingga dia memuntahkan darah. Suara desiran udara melewati telinganya.
Hanya dengan beberapa saat, Lin Ming sudah berada 1000 kaki dari bawah. Lin Ming mengatupkan giginya dan mengabaikan luka yang dideritanya. Lin Ming dengan giat menggerakkan esensi sejatinya dan merentangkan tangannya keluar. Sebuah kekuatan tak terlihat dihasilkan di bawah tubuh Lin Ming saat kecepatan jatuhnya tiba-tiba menurun. Setelah beberapa saat, kecepatan Lin Ming terhenti total. Dia mengambil satu set pakaian cadangan dari cincin spasialnya dan segera memakainya. Dengan lambaian tangannya, dia mendarat di atas batu, meluncur ke bawah menuju dasar tebing. Lin Ming kemudian berpegangan pada pohon besar yang berada di dasar tebing, terengah-engah. Meskipun dia tidak terlibat dalam pertarungan sengit, hanya dengan menahan badai api beberapa waktu lalu telah menghabiskan sebagian besar cadangan esensi sejati dalam tubuhnya. Saat ia mengingat esensi sejati berwarna biru yang berisi sedikit nafas abadi-abadi, Lin Ming diam-diam terkejut. Apakah itu kekuatan yang datang dari darah skala terbalik? Dia melihat ke atas tebing. Tebing ini tingginya 8.000 kaki. Jika kadal guntur benar-benar berpikir untuk melompat ke bawah, mereka akan berubah menjadi daging yang berlumpur. Tidak mengetahui bagaimana pertempuran antara naga banjir guntur dan wanita berbaju merah berakhir, Lin Ming tidak berani berhenti untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia dengan paksa menekan darah yang bergejolak di dalam dirinya, dan berbalik untuk berlari menuruni gunung. Dia ingin segera meninggalkan Gunung Thunder Crash sekaligus. Jika dia berlari sejauh 180 mil dan mengubah arah beberapa kali lalu bersembunyi di rerumputan tinggi, dia tidak percaya naga banjir guntur masih bisa menemukannya. Memikirkan hasil panen yang dia miliki di cincin spasialnya, pikiran Lin Ming memanas dengan gembira. Ini adalah harta karun dengan atribut petir yang telah disimpan oleh naga banjir guntur selama 10.000 tahun. Namun, dia memetiknya seperti buah persik. Jika naga banjir guntur mengetahui hal ini, dia takut naga itu mungkin akan menelannya hidup-hidup hanya untuk melampiaskan amarahnya. Dengan bantuan konsep angin, Lin Ming dapat dengan cepat menuruni gunung. Karena dia sudah jauh dari naga banjir guntur, dia tidak perlu merahasiakannya. Dia meluncurkan teknik gerakannya dan melompat beberapa ratus kaki ke udara, kemampuan ini mirip dengan terbang. Setelah melewati kawasan pegunungan salju, dia sampai di lereng gunung. Bagi Lin Ming, tidak ada apapun di sini yang merupakan ancaman baginya. Tapi saat ini, Lin Ming benar-benar merasakan sakit yang mendalam di tubuhnya. Sial, lukaku semakin parah. Lin Ming mengerutkan kening. Serangan petir dari Thunder Lizard tidak banyak, tapi api dari Vermilion Bird terus membesar. Meskipun sebelumnya telah diliputi oleh esensi sejati biru, sekarang tiba-tiba muncul kembali, seperti api yang bertemu dengan angin musim semi. Jika dia mendapat dukungan dari Flame Essence, Lin Ming tidak akan terlalu khawatir. Tapi, api jahat di tubuhnya telah meninggalkan Flame Essence. Dengan vitalitas yang begitu kuat, itu benar-benar membuatnya merasa khawatir. Dengan kondisi Lin Ming saat ini, apalagi memanggil esensi sejati biru itu, dia bahkan tidak tahu berapa banyak esensi sejati biasa yang bisa dia mobilisasi. Saya tidak bisa menahannya lagi dengan paksa. Jika tidak, saya mungkin merusak meridian saya. Dengan luka pada meridian, akan sangat sulit disembuhkan. Itu akan meninggalkan luka tersembunyi yang menjadi penghalang ketika saya mencoba menerobos kondensasi nadi. Lin Ming mengambil pil dari cincin spasialnya dan menelannya. Dia memutuskan untuk meninggalkan Gunung Thunder Crash terlebih dahulu, dan kemudian mencari tempat yang aman dan tersembunyi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Setelah itu, dia akan melahap kekuatan guntur dari harta dan material langka yang dia peroleh. Setelah memakan harta langka ini, seberapa kuatkah jiwa guntur di dalam dirinya? Bab 209, Gadis yang Terluka. Di sebuah gua di kaki Gunung Thunder Crash, Lin Ming sedang memulihkan diri dari luka-lukanya saat ia bermeditasi. Sisa api dari Vermilion Bird sulit untuk diatasi. Hanya setelah menghabiskan banyak upaya, Lin Ming mampu menekannya dengan paksa. Setelah menelan pil obat, Lin Ming memeriksa tubuhnya dengan kekuatan jiwanya, semua luka tersembunyi hampir sembuh. Lin Ming memandang ke langit, matahari terbenam di cakrawala. Lin Ming bermaksud melarikan diri dari Gunung Thunder Crash pada malam hari dan menemukan tempat rahasia untuk memperbaiki harta karun atribut guntur yang telah dia ambil. Sangat disayangkan bahwa dia tidak berhasil mendapatkan jiwa guntur, ini menyebabkan Lin Ming merasa sedikit menyesal. Saat ia dengan hati-hati keluar dari gua, Lin Ming meluncurkan teknik gerakannya. Dia seperti seekor citah yang ramping saat berjalan melewati hutan hanya dengan suara ranting patah di bawah kakinya. Dalam sekejap, Lin Ming sudah bergegas maju beberapa mil ke kejauhan. Matahari menghilang di balik cakrawala, dan hutan yang redup menjadi gelap gulita. Tapi ini tidak berdampak pada kecepatan Lin Ming. Setelah bergegas beberapa puluh mil lagi, Lin Ming menghentikan langkahnya. Dengan inderanya yang tajam, dia merasakan energi api yang sangat kaya di udara. Melihat sekeliling, Lin Ming menemukan bahwa tanah di sekitarnya hangus hitam, dan bahkan dedaunan hijau di pepohonan telah terpanggang menjadi kuning layu. Tampaknya mereka telah terpanggang oleh udara yang membara. Dengan semua tanda-tanda benda terbakar di sekitarnya, Lin Ming dapat menemukan jejak api yang jelas, seolah-olah sesuatu yang menyala telah masuk jauh ke dalam hutan. Lin Ming ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti jejak api untuk beberapa langkah. Matanya tiba-tiba menyipit, darah. Di tanah, ada noda darah merah tua, dan kayu mati serta dedaunan di sekitar noda darah telah terbakar menjadi abu. Lin Ming samar-samar menebak apa yang terjadi. Dia menahan nafas tubuhnya dan mengirimkan kekuatan jiwanya.
Dengan hati-hati mengikuti jejak api, dia hanya perlu berjalan 2 atau 3 mil sebelum tiba-tiba langkahnya terhenti. Di sebuah tempat terbuka di hutan, seekor burung merah besar tergeletak di tanah, bersujud. Ini adalah Vermilion Bird yang pernah dilihat Lin Ming sebelumnya. Ini mengejutkan Lin Ming. Sayap Vermilion Bird benar-benar patah. Darah terus-menerus menetes dari lukanya. Noda darah yang dia lihat di hutan ditinggalkan oleh Vermilion Bird yang terluka ini. Melihat penampakan Vermilion Bird yang surut, sepertinya ia menerima luka yang sangat berat. Api di tubuhnya tidak semeriah sebelumnya. Sebaliknya, mereka seperti sumbu nyala lilin yang berkedip-kedip sebelum padam. Di belakang Vermilion Bird, ada seorang wanita berbaju merah bersandar di batang pohon. Wajahnya pucat, matanya yang indah tertutup rapat dan bulu matanya yang panjang sedikit bergetar. Tubuhnya terbungkus api dan busur petir ungu. Di malam yang gelap, itu adalah gambaran yang sangat dramatis. Jelas sekali, dia juga terluka parah. Melihat adegan ini, mata Lin Ming membelalak kaget. Wanita berbaju merah telah menekan naga banjir guntur dalam pertempuran mereka, jadi bagaimana situasinya bisa berbalik dan dia mengalami luka yang begitu parah. Jika dia tidak bisa menang, setidaknya dia bisa melarikan diri. Tetapi bahkan tunggangan Vermilion Bird miliknya telah mematahkan sayapnya. Apakah naga banjir guntur menggunakan kartu truf terakhir yang luar biasa? Atau apakah ada pembangkit tenaga listrik menakjubkan lainnya yang telah tiba? Lin Ming memandang wanita berbaju merah, dan ekspresinya berubah beberapa kali, mengungkapkan pemikirannya yang bertentangan. Dia akhirnya memutuskan untuk kembali ke tempat asalnya. Pembangkit tenaga listrik seperti ini, meskipun terluka parah, tetap tidak akan kesulitan untuk membunuhnya. Lin Ming tidak ingin menempatkan kehidupan kecilnya di tangan orang lain. Tentu saja, dia juga berpikir jika dia bisa membantu wanita berbaju merah menyembuhkan lukanya, dia harus berhutang budi padanya. Nilai bantuan dari Master Alam Siantian bisa dibayangkan. Tetapi jika dia adalah seorang penguasa alam Siantian, kemungkinan besar dia memiliki beberapa obat ajaib dan ramuan yang bisa dia keluarkan dengan santai yang setara dengan seluruh kekayaan bersihnya. Mengapa dia membutuhkan bantuannya dalam menyembuhkan luka apapun? Saat Lin Ming mundur selangkah, wanita berbaju merah membuka matanya. Pupil hitam legamnya menatap ke depan. Di malam yang gelap, matanya seperti bintang yang bersinar. Lin Ming berhenti, berdiri di tempatnya. Dia ragu-ragu sejenak, sebelum memanggil dengan hormat. Salam, senior. Itu kamu. Wanita berbaju merah sudah merasakan seseorang di dekatnya. Hanya karena tingkat kultivasi mereka tidak tinggi maka dia tidak terlalu peduli. Tapi, sepertinya dia bertemu dengan anak laki-laki dari Gunung Thunder Crash. Ini ketiga kalinya mereka bertemu, ini benar-benar takdir. Tahukah kamu jika ada suku selatan yang besar di dekat sini? Wanita berbaju merah itu bertanya. Suaranya lemah, tapi masih mengungkapkan rasa kebanggaan yang ada di dalam dirinya. Ya, ada satu yang berjarak 200 mil ke barat daya. Lin Ming berkata jujur. Dia menduga selama berada di puncak, wanita berbaju merah itu terlalu sibuk untuk mengganggu orang yang lemah dan tidak penting seperti dirinya. Tidak mungkin dia tahu bahwa dia telah menjarah gua naga banjir guntur, jadi dia tidak khawatir dia akan menginginkan apapun padanya. 200 mil, wanita berbaju merah itu menghela nafas, kepahitan yang tajam terlihat di wajahnya. Dia tidak membayangkan bahwa suatu hari, seorang gadis bermartabat dari Divine Phoenix Island seperti dirinya akan tersesat hanya dalam jarak 200 mil. Lin Ming menyadari kepahitan pada wanita berbaju merah. Dia terkejut sesaat dan kemudian, dia langsung mengerti. Bukan hanya burung Vermilion yang sayapnya patah, tapi wanita berbaju merah juga terluka parah, bahkan berjalan pun menjadi tugas yang sangat berat. Dia penasaran, bagaimana wanita berbaju merah ini, yang tadinya berada di atas angin, tiba-tiba menderita luka yang begitu parah. Tentu saja, itu adalah pertanyaan yang dia tidak berani tanyakan. Meskipun tidak mungkin, Lin Ming masih dengan sopan bertanya, "Senior, apakah ada yang bisa saya bantu?" Wanita berbaju merah berpikir sejenak, dan kemudian bertanya, "Suku yang Anda sebutkan ini, apakah mereka memiliki elang angin surgawi untuk dijual?" Lin Ming menggelengkan kepalanya. Itu hanya suku kecil, mereka tidak akan memiliki tunggangan seperti itu. Tapi, mereka punya kuda. Kalimat Lin Ming terhenti saat dia melirik Vermilion Bird. Burung yang sangat besar dan kuat, bisakah seekor kuda mengangkutnya? Wanita berbaju merah menggelengkan kepalanya, matanya berkilat karena kecewa. Dia dengan lembut berkata, "Terima kasih." Lalu dia berdiri, dan membungkuk untuk berbisik ke telinga Vermilion Bird. Vermilion Bird membuka kedua matanya dan merengek beberapa kali, berjuang untuk berdiri. Burung Vermilion mencoba menggunakan sayapnya untuk menopang dirinya, namun karena sayap kirinya patah, ia kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh ke tanah. Wanita berbaju merah tidak tahan melihat pemandangan yang menyedihkan itu. Dengan sedikit penyesalan yang mendalam, dia mengulurkan tangan putih gioknya dan meletakkannya di dada Vermilion Bird, terus-menerus menuangkan esensi api sejati ke dalam tubuh Vermilion Bird. Saat esensi sejati wanita berbaju merah dituangkan ke dalam Vermilion Bird, penampilan sehat Vermilion Bird sedikit pulih. Tapi, di saat yang sama, busur listrik ungu pada tubuh wanita berbaju merah menjadi lebih liar dan kuat. Setelah lebih banyak kilatan petir bermunculan, wajah wanita berbaju merah itu menjadi semakin pucat. Lin Ming jelas memperhatikan semuanya dari samping. Petir itu jelas tertinggal oleh serangan naga banjir guntur, dan busur petir ungu berasal dari dalam tubuh wanita berbaju merah. Sebelumnya,
Wanita berbaju merah telah menggunakan esensi sejatinya untuk menekan petir di tubuhnya, tapi sepertinya dia tidak mencapai kesuksesan apapun. Sekarang dia telah menuangkan sebagian dari esensi sejatinya ke dalam Vermilion Bird, petir di sekelilingnya langsung menjadi ganas. Jika itu adalah kekuatan guntur yang bahkan wanita berbaju merah tidak bisa menahannya, maka mungkin Lin Ming punya dugaan samar. Spekulasi ini menyebabkan dia terengah-engah, dan jantungnya mulai berdetak seperti genderang liar. Melihat wanita berbaju merah meminum pil dan terlatih menuju Vermilion Bird, membawanya ke arah barat daya, Lin Ming membuka mulutnya dan berkata, "Senior, bolehkah saya melihat luka Anda?" Wanita berbaju merah menoleh, menatap Lin Ming dengan terkejut. Meskipun pemuda di depannya ini tampak agak mistis, dan kekuatannya jauh melampaui kultivasinya saat ini, dia tidak berpikir bahwa ada kemungkinan dia bisa menyembuhkan luka-lukanya. Saat naga banjir guntur mengeluarkan serangan terakhirnya, dia hanya bisa menggunakan esensi sejatinya yang kental untuk menekannya. Dia tidak punya cara lain untuk menghadapinya. Wanita berbaju merah hanya menginginkan sebagian darah naga banjir guntur untuk membantu burung Vermilion menyelesaikan evolusinya. Dia bahkan telah membawa harta dan syarat yang cukup untuk ditukar dengan naga banjir guntur. Dia tidak pernah membayangkan bahwa masalah ini, yang tidak bisa dianggap terlalu serius, telah menyebabkan naga banjir guntur mempertaruhkan segalanya untuk melawannya. Saat wanita berbaju merah berada di atas angin dan menekan naga banjir guntur, ia bahkan tidak ragu-ragu menggunakan jiwa guntur ribuan tahun yang telah disempurnakan dalam dirinya selama serangan terakhirnya. Jika itu adalah kekuatan guntur yang umum, wanita berbaju merah pasti bisa menggunakan esensi sejatinya untuk memadamkannya. Namun, jiwa guntur tetap hidup dan menolak untuk dipadamkan. Setelah memasuki tubuhnya, dia harus mentransfer semua esensi sejati di tubuhnya untuk menampungnya. Jika dia melonggarkan kewaspadaannya sedikit saja, atau menggunakan esensi sejati apapun, jiwa guntur akan segera bermanifestasi, secara tidak sengaja menyerang meridian di tubuhnya. Karena alasan ini, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk terbang sekarang. Jika dia ingin menghilangkan jiwa guntur dari dalam tubuhnya, dia hanya bisa melakukannya di Divine Phoenix Island. Tapi, Divine Phoenix Island berjarak 500.000 mil dari sini. Memikirkan hal ini, hati wanita berbaju merah dipenuhi dengan kepahitan. Dengan kondisinya saat ini, dia akan mati sebelum dia bisa berjalan jauh. Burung Vermilion bergegas keluar dari Gunung Thunder Crash untuk menyelamatkan nyawanya. Ia juga terluka parah dan nyaris tidak berhasil menuruni gunung, sayap kirinya telah hancur total. Satu orang dan satu burung akan dengan mudah menarik perhatian binatang buas tingkat tinggi di hutan yang mengerikan ini. Wanita berbaju merah bisa dengan mudah menanganinya, namun masalahnya adalah jika mereka datang dalam jumlah besar. Jika mereka melakukannya, wanita berbaju merah harus menggunakan esensi sejati dalam jumlah berlebihan, sehingga memperparah lukanya. Wanita berbaju merah tidak membayangkan bahwa dia akan ditempatkan dalam situasi yang menyedihkan, sepertinya dia menemui jalan buntu. Dia berkata kepada Lin Ming, "Terima kasih, tapi tidak. Kamu tidak punya sarana untuk mengatasi lukaku." Dia menduga Lin Ming berasal dari keluarga besar di dunia fana, dan dia mungkin memiliki semacam obat ajaib yang mahal di tubuhnya. Tapi, dia punya banyak pil dan ramuan ini, dan miliknya bahkan lebih baik. Namun, semua obatnya tidak ada artinya di depan jiwa guntur. Lin Ming tahu bahwa wanita berbaju merah tidak akan mempercayainya. Dia berkata, "Senior, saya hanya ingin melihatnya. Jika saya tidak bisa berbuat apa-apa, dengan sendirinya saya akan menyerah." Dengan luka senior seperti sekarang, apakah senior benar-benar berencana membawa burung Vermilion dengan sayap patah ke suku manusia? Atau apakah senior berencana untuk tinggal di hutan binatang buas ini? Saya khawatir kedua rencana ini agak berbahaya. Aku berkata, "Tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi cederaku." Wanita berbaju merah berkata dengan tidak sabar. Dia adalah seseorang yang terbiasa berada pada posisi superior dan mendengarkan, dia tidak terbiasa dengan pertanyaan orang lain, terutama tentang masalah yang sudah jelas. Ini seperti seorang anak kecil yang memberitahu seorang dokter bijak bahwa dia akan membantu memeriksa denyut nadinya dan melihat penyakit apa yang dideritanya. Dokter itu pasti akan berpikir bahwa anak kecil itu hanya bermain-main dan menghabiskan waktu. Jika bukan karena pemuda itu masih sangat muda, wanita berbaju merah itu bahkan akan curiga bahwa dia memiliki pemikiran yang tidak pantas untuk memanfaatkan situasi tersebut. Lin Ming melihat wanita berbaju merah itu menunjukkan ketidaksabaran dan pemarah. Dia memang memiliki motif tersembunyi dalam meminta untuk melihat lukanya. Itu karena dia ingin memeriksa kemungkinan jiwa guntur. Dia dengan sabar berkata, "Saya hanya ingin melihatnya. Jika saya tidak bisa berbuat apa-apa, Anda tidak akan rugi apa-apa. Kamu adalah master Xiantian yang hebat, mengapa kamu takut pada bocah kecil penempat tulang sepertiku?" Bab 210, Menyembuhkan Luka. Wanita berbaju merah itu mengerutkan kening pada Lin Ming. Dia dilahirkan dengan martabat dan kebanggaan yang melekat. Sekarang, dengan tingkat kultivasi dan statusnya saat ini, sikap mulianya telah menyatu ke dalam dirinya. Itu tidak berarti dia sombong, ini hanya respon biasa. Itu seperti prospek yang mustahil bagi seorang permaisuri tertinggi untuk mematuhi perintah petani biasa, belum lagi petani itu mengucapkan kata-kata yang tidak realistis. Lin Ming melihat wanita berbaju merah itu diam, jadi dia dengan ragu-ragu mengambil beberapa langkah ke depan. "Senior, jika boleh, bolehkah saya menyarankan menggunakan kekuatan jiwa saya untuk memeriksa luka Anda?"
Mendengar pertanyaan Lin Ming, wanita dengan ekspresi merah menjadi semakin gelap. Kekuatan jiwa mampu menembus sebagian besar objek, misalnya tubuh manusia, atau pakaian. Jika dia meletakkan esensi sejati yang melindungi tubuhnya, dan membiarkan pihak lain memindainya, itu tidak ada bedanya dengan melepas semua pakaiannya. Semuanya akan terlihat. Bagaimana mungkin dia menyetujui permintaan seperti itu? Wanita berbaju merah itu mendengus dingin, lalu berbalik untuk pergi. Dengan identitas dan statusnya, dia biasanya tidak akan pernah berhubungan dengan anak laki-laki sesederhana itu. Mereka adalah orang-orang dari dunia yang sepenuhnya terpisah. Jika bukan karena keadaan khusus hari ini, keduanya tidak akan pernah bertukar kata sebanyak itu. Lin Ming melihat wanita berbaju merah itu berbalik. Dia memutar matanya, dan dengan keras berkata, "Senior, kamu dikejutkan oleh jiwa guntur naga banjir guntur, kan?" Wanita berbaju merah itu menegang. Karena terkejut, dia menoleh untuk melihat Lin Ming. Meskipun dia menduga remaja di depannya ini adalah orang yang luar biasa di dunia fana, dia tidak berpikir bahwa remaja itu akan memiliki penglihatan yang begitu bagus. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan jiwa apapun untuk memeriksanya, dia masih bisa menebak dengan tepat jenis cedera apa yang dialaminya. Bagaimana kamu tahu? Hanya tebakan. Lin Ming mengangkat bahu. Spekulasinya adalah permulaan, tapi kegelisahan jiwa guntur di benih dewa sesat membuat Lin Ming yakin dengan tebakannya. Melihat wanita berbaju merah ragu-ragu, Lin Ming melanjutkan, bagaimana? Bagaimanapun, Anda akan kesulitan menekan jiwa guntur di tubuh Anda dalam waktu dekat. Tidak ada gunanya meninggalkan harapan apapun. Dalam situasi putus asa, Anda harus mencoba segalanya. Jika tidak berhasil, maka tidak ada ruginya bagi Anda. Mendengar situasi putus asa, alis wanita berbaju merah itu miring ke atas. Tekanan tak terlihat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Lin Ming menyusut ke belakang. Dia tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, seperti seorang petani yang menghina seorang permaisuri. Mengatakan kata-kata seperti itu pada eksistensi seperti dia, nasibnya bisa dibayangkan. Dia buru-buru berkata, "Maaf, saya salah bicara." Melihat Lin Ming tidak merasa tertekan di bawah tekanannya, wanita berbaju merah itu agak terkejut. Dia adalah seorang gadis dari Divine Phoenix Island dan garis keturunan Vermilion Bird mengalir melalui dirinya. Jika dia tidak sengaja menahan auranya, orang yang mendekatinya biasanya akan merasakan rasa tidak nyaman. Penindasan ini berasal dari kedalaman garis keturunan istimewanya. Namun, tubuh muda ini bahkan tidak bereaksi sedikit pun, sungguh aneh. Mungkinkah dia juga memiliki garis keturunan khusus? Berapa usiamu? Wanita berbaju merah itu bertanya. Lin Ming ragu-ragu, dan kemudian, dia dengan jujur berkata, "Saya berumur 1 bulan dari 16. Dia berpikir bahwa budidayanya berada pada tahap puncak penempaan tulang pada usia ini akan mengejutkan wanita berbaju merah, tapi dia tidak berpikir bahwa alis wanita berbaju merah hanya akan terangkat sedikit, mengukur Lin Ming sekali lagi, tidak melihat, terlalu terkesan. Lin Ming dengan sedih tersenyum, sepertinya dia terlalu memikirkan dirinya sendiri. Di mata wanita berbaju merah ini, budidayanya hanya dianggap bagus, tidak menakjubkan. Tentu saja, Qin Xingxuan setengah tahun lebih muda darinya, dan dia telah mencapai tahap awal penempaan tulang 1 atau 2 bulan yang lalu. Jika Qin Xingxuan seusianya, tidak aneh baginya untuk mencapai tahap puncak penempaan tulang. Wanita berbaju merah berkata, "Baiklah. Aku akan membiarkanmu melihatnya sekali. Tapi, saat kamu menggunakan kekuatan jiwamu, berperilakulah sendiri." Nada suara wanita berbaju merah itu sangat kasar. Tak disangka bahwa dia, seorang master setengah langkah ke dalam dunia inti berputar, akan benar-benar menyetujui tuntutan konyol dari seorang bocah lelaki dan membiarkannya berusaha untuk mengobatinya. Dia benar-benar akan menjadi bahan tertawaan semua orang di dunia. Saya mengerti. Lin Ming bahkan tidak memiliki keberanian untuk memindai tubuhnya secara acak dengan kekuatan jiwanya. Kalau tidak, wanita berbaju merah ini akan mulai mengamuk dan mungkin membunuhnya. Saat Lin Ming berjalan ke arah wanita berbaju merah, dia bisa dengan jelas mencium aroma lembut yang berasal dari tubuhnya. Meskipun aroma ini berbau sangat harum, Lin Ming bahkan tidak berani bernapas karena takut wanita berbaju merah itu akan menjadi gila. "Baiklah, bisakah kamu duduk dulu?" Wanita berbaju merah memandang Lin Ming, lalu duduk. Meskipun dia merasa pemuda ini mempunyai rahasia, dia tidak punya harapan bahwa pemuda itu bisa membantunya. Ketika naga banjir guntur menggunakan serangan terakhirnya, dia telah menuangkan esensi kehidupan dan darahnya ke dalam jiwa guntur. Selain itu, naga banjir guntur telah memelihara dan memurnikan jiwa guntur di tubuhnya selama ribuan tahun. Dapat dikatakan bahwa jiwa guntur berisi kehendak asal naga banjir guntur, dan itu setara dengan avatar naga banjir guntur yang tidak terpikirkan. Bahkan seorang master dengan budidaya ranah Xiantian dan atribut guntur tidak akan mampu menyerap jiwa guntur ini. Jiwa guntur juga memiliki karakteristik abadi yang menolak untuk dipadamkan. Jika dia ingin mengekstraknya tanpa melukai dirinya sendiri, dia hanya bisa bertanya pada tetua inti revolving dari sektenya. Lin Ming tidak jelas tentang misteri yang ada, jika tidak, dia akan ragu untuk mengungkap rahasianya demi mengambil risiko bahaya menyerap jiwa guntur. Jika dia berhasil membangkitkan minat wanita berbaju merah, dia akan tamat jika dia memutuskan untuk menyelidikinya. Lin Ming dengan sopan memperluas kekuatan jiwanya ke tubuh wanita berbaju merah, dengan hati-hati menghindari daerah sensitif. Dengan cepat, dia bisa membedakan sumber kekuatan guntur. Itu persis pada wanita yang berhati merah. Tanpa ragu,
Disinilah jiwa guntur bersembunyi. Hati adalah titik lemah manusia. Jika jiwa guntur bersembunyi di dalam hatinya, itu akan sangat merepotkan untuk ditangani. Lin Ming menembus kekuatan jiwanya ke dalam hatinya, dan dia melihat naga banjir guntur ungu kecil mengaum dan mencakar saat membuat gerakan mengancam. Itu terus-menerus menghasilkan busur listrik ungu dari tubuhnya yang terus-menerus meresap ke dalam tubuh wanita berbaju merah. Ini adalah jiwa guntur. Lin Ming bisa merasakan benih dewa sesatnya menjadi sangat bersemangat, ia ingin melahap jiwa guntur ini. Jiwa guntur ini sepertinya mengandung jiwa yang berapi-api, seolah-olah ia sadar diri. Apakah ini jiwa guntur, atau jiwa naga banjir guntur? Lin Ming ragu-ragu. Pada saat ini, dia menemukan ada sangkar api samar yang mengelilingi naga banjir guntur ungu kecil, menjebaknya dengan kuat. Naga banjir guntur ungu kecil terus-menerus menyerang sangkar api, menggigit jeruji dalam upaya untuk merobeknya. Sangkar api ini adalah segel esensi sejati yang dipasang oleh wanita berbaju merah. Jika bukan karena segel ini, roh naga banjir guntur ungu kecil pasti sudah membobol tubuh wanita berbaju merah, menghancurkan segalanya dengan sembarangan. Menarik kembali kekuatan jiwanya, Lin Ming bergerak ke belakang wanita berbaju merah. Dia duduk dan meletakkan tangannya di punggungnya. Tindakan ini menyebabkan wanita berbaju merah itu tiba-tiba menjadi kaku. Tidak selama bertahun-tahun ada seorang pria yang berani menyentuhnya seperti ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Lin Ming dengan percaya diri berkata, saya sedang menyedot jiwa guntur. Esensi sejatiku adalah atribut petir, jadi aku mungkin bisa menyerap jiwa guntur. Wanita berbaju merah tidak puas. Kamu ingin menyerap jiwa guntur dengan kultivasimu. Bahkan jiwa guntur biasa akan merusak meridianmu. Jiwa guntur ini memiliki asal mula yang melekat pada naga banjir guntur. Bahkan master atribut petir pun tidak berdaya, dan Anda pikir itu sudah cukup. Cepat pergi, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Kata-kata wanita berbaju merah itu terhenti. Yang membuatnya takjub, dia merasakan kekuatan guntur yang dilepaskan oleh naga banjir guntur ungu kecil ditarik oleh kekuatan tak terlihat ke arah punggungnya, seolah-olah sedang disedot oleh telapak tangan pemuda itu. Tangan anak laki-laki itu menjadi sangat panas di punggungnya. Dengan telapak tangannya menyentuhnya, itu adalah perasaan yang sangat aneh. Ini, wanita berbaju merah itu tercengang. Meskipun ini hanya kekuatan guntur yang dilepaskan oleh jiwa guntur, itu seharusnya tidak mudah untuk diserap. Bagaimana pemuda ini melakukan ini? Saat ini, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Wanita berbaju merah menemukan bahwa naga banjir guntur ungu kecil di dalam hatinya menjadi sangat gelisah, seolah-olah takut akan sesuatu yang mendekat. Ia tidak lagi melepaskan kekuatan guntur. Sebaliknya, ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan sangkar api, ingin segera melarikan diri. Apa yang sedang terjadi? Apa yang ditakuti oleh naga banjir guntur? Wanita berbaju merah terkejut. Apakah karena pemuda di belakangnya? Naga banjir guntur ungu kecil sedang berjuang sekuat tenaga, tapi ada kekuatan tak terlihat yang menguncinya. Kekuatan ini tidak terlalu kuat, tapi mengandung tekanan yang sangat besar. Tekanan ini tidak hanya menekan jiwa naga banjir guntur, tetapi juga menekan jiwa guntur itu sendiri. Apa yang bekerja pada jiwa naga banjir guntur adalah darah naga sejati. Ini adalah penindasan garis keturunan naga banjir guntur. Adapun apa yang terjadi pada jiwa guntur itu sendiri, itu adalah penindasan benih dewa sesat. Di bawah penindasan ganda ini, naga banjir guntur mulai sangat ketakutan. Esensi sejati Lin Ming tidak seberapa dibandingkan dengan naga banjir guntur. Namun, penindasan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Ini mirip dengan hukum penindasan, tidak mengizinkan perbedaan pendapat atau pemberontakan. Kekuatan guntur tak henti-hentinya disedot dari tubuh naga banjir guntur ungu kecil. Naga banjir guntur menjadi semakin cemas dan ketakutan, dengan keras membanting sangkar api. Hal ini menyebabkan wanita berbaju merah itu menggigit bibirnya, kulitnya menjadi semakin pucat. Dia telah menggunakan hampir seluruh esensi sejatinya untuk memelihara sangkar api, dan tubuhnya sangat lemah saat ini. Namun, saat ini, Lin Ming tidak merasa jauh lebih baik. Meskipun benih dewa sesat dan darah naga sejati secara ganda menekan jiwa guntur, budidaya Lin Ming terlalu lemah. Ini seperti seorang anak kecil yang mengambil dua pedang harta karun yang tiada taranya untuk menghadapi harimau liar. Lin Ming mampu menyerap kekuatan guntur. Kekuatan guntur ini adalah produk sepele dari jiwa guntur, namun, itu memberi tekanan besar pada Lin Ming. Dia hampir tidak mampu menekannya. Lin Ming mematikan kekuatan jiwanya dan melepaskan tangan kanannya dari wanita berbaju merah. Dia terengah-engah dalam tegukan yang berat. Saat ini, telapak tangan kanannya dipenuhi keringat. Wanita berbaju merah berbalik, sepasang matanya yang indah berkedip pada Lin Ming. Wajah cantiknya dipenuhi dengan ekspresi tidak percaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa anak kecil ini benar-benar memiliki cara untuk menggerakkan jiwa guntur. Ia bahkan berhasil menakuti kehendak asal yang ditinggalkan naga banjir guntur di jiwa guntur. Meskipun budidaya anak laki-laki ini hanya pada tahap penempaan tulang, itu adalah kebenarannya. Tentu saja, jika wanita berbaju merah mengetahui bahwa selama pertempuran di puncak Gunung Thunder Crash, alasan naga banjir guntur tiba-tiba terganggu dan membiarkannya melukainya adalah karena bocah lelaki ini secara tak terduga telah mengeluarkan naga sejati yang menakutkan, mengaum, dia akan terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Cek.
Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.